Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa program studi statistika Departemen Statistika Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, Muhammad Rizky Kamil Zulkarnain, dengan NIM H051191059 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Model Hybrid Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous dan Long Short Term Memory untuk peramalan kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Penelitian ini dibimbing langsung oleh Ibu Siti Sahriman, SSI, MSI sebagai pembimbing utama. Dalam presentasi ini saya akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Untuk pendahuluan, bagian latar belakang. Pada era globalisasi saat ini, hampir semua negara menerapkan sistem perekonomian terbuka. Hampir semua negara melakukan perdagangan berskala internasional, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor sendiri merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain. Jadi ketika terjadi kegiatan ekspor, penawaran mata uang asing akan meningkat dan akan berdampak pada penguatan nilai mata uang domestik. Untuk kegiatan impor sendiri, impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Jadi kalau terjadi kegiatan impor, permintaan mata uang asing akan meningkat dan akan berdampak pelemahan nilai mata uang negara domestik. Nah, nilai mata uang ini kita sebut sebagai kurs. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nilai kurs ini akan dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan ekspor dan impor suatu negara. Secara tidak langsung, nilai kurs ini dapat dipengaruhi oleh posisi neraca pembayaran, tingkat inflasi, tingkat bunga, pendapatan nasional, kebijakan moneter, dan ekspektasi serta spekulasi dari negara lain. Karena secara tidak langsung kebijakan moneter mempengaruhi nilai kurs, maka bank sentral suatu negara harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mempertimbangkan kebijakan moneter yang akan diterapkan dengan cara melakukan peramalan nilai kurs negara. Karena dari penelitian Ismanto pada tahun 2020, nilai kurs yang kuat akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi peramalan ini perlu dilakukan. Peramalan merupakan kegiatan menaksir atau menduga nilai suatu variabel di masa depan. Jadi, dalam statistika, peramalan dapat dilakukan dengan memanfaatkan nilai-nilai dari masa lampau. Contoh dari metode yang paling sering digunakan dalam proses peramalan ini adalah Autoregressive Integrated Moving Average, atau yang biasa kita singkat ARIMA. Selain dengan memanfaatkan nilai-nilai masa lampau, kita juga dapat menambahkan variabel eksogen yang kiranya mempengaruhi variabel yang ingin diramalkan. Jadi dalam penelitian ini kita berbicara tentang kurs rupiah terhadap dolar, maka kita dapat menggunakan nilai indeks dolar Amerika sebagai variabel eksogennya. Nah, penambahan variabel eksogen ini akan menghasilkan metode berupa perluasan dari model ARIMA bernama Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous, atau yang kita singkat ARIMAX. Nah, dengan penambahan variabel eksogen ini diharapkan model dapat meningkatkan akurasi hasil ramalan. Salah satu pendekatan dalam membentuk model ARIMAX yang dapat digunakan yaitu regresi with ARIMA error. Jadi bagian regresinya akan menjelaskan mengenai pengaruh variabel eksogen yang digunakan, sedangkan untuk ARIMA errornya akan menjelaskan error-error yang saling berkorelasi yang dihasilkan dari regresi yang dibentuk sebelumnya. Model ARIMAX ini merupakan model linear, jadi hanya dapat menjelaskan pola linear pada data. Model ARIMAX tidak akan bisa menjelaskan pola non-linear pada data. Jadi diperlukan model non-linear pula, jadi diperlukan model non-linear untuk menangkap pola non-linear yang tidak tertangkap oleh model linear. Salah satu model non-linear yang paling sering digunakan
dalam proses peramalan adalah long short term memory atau yang biasa kita singkat sebagai LSTM. LSTM ini merupakan neural network yang dapat mempelajari serta menyimpan dan membuang informasi yang didapatkan. LSTM ini terdiri dari tiga gerbang yaitu forget gate, input gate, dan output gate. Dalam arsitektur LSTM, terdapat fungsi nonlinear berupa fungsi sigmoid yang terdapat pada ketiga gerbang yang saya sebutkan tadi dan berguna untuk mengalirkan informasi yang didapatkan oleh arsitektur. Kemudian fungsi nonlinear yang lain yang digunakan pada model ini adalah tan hiperbolik yang terdapat pada cell state dan output gate. Gunanya ini, tan hiperbolik ini berguna untuk sebagai mengatur memori sel pada arsitektur, serta mengatur output yang dihasilkan oleh model LSTM. Xiaomi dan Namin pada 2018 menggunakan LSTM dan mendapatkan hasil ramalan dengan root mean square yang relatif kecil. Dengan menggabungkan model linear dan model non-linear dalam peramalan, diharapkan dapat menjelaskan semua pola yang ada pada data. Nah, model gabungan ini kita sebut sebagai model hybrid. Harapannya juga, model hybrid ini dapat menghasilkan ramalan dengan nilai error yang minimum. Elmi dan kawan-kawan pada tahun 2025 menggunakan model hybrid ARIMA LSTM dan menghasilkan ramalan dengan mean absolute percentage error atau MAPE 4,34%. Kemudian Prabakar dan kawan-kawan pada tahun 2022 menggunakan model hybrid ARIMAX ANN dan menghasilkan ramalan dengan nilai MAPE 7,2%. Dengan latar belakang yang saya telah jelaskan, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai penggabungan model linear dan model nonlinear. Peneliti akan menggunakan ARIMAX sebagai model linear dan LSTM sebagai model nonlinear dan akan melakukan peramalan terhadap kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Maka terbentuklah judul penelitian model hybrid autoregressive integrated moving average with exogenous dan long short term memory untuk peramalan kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, parameter model regresi akan diestimasi menggunakan ordinary least square. Yang kedua, parameter model ARIMA diestimasi menggunakan maximum likelihood estimation atau yang disingkat MLE. Yang ketiga, parameter model ARIMAX diestimasi menggunakan MLE. Yang keempat, model LSTM akan terdiri dari 6 lapis. 4 lapis pertama terdapat 2048 unit LSTM dengan fungsi aktivasi tan hiperbolik di masing-masing lapisan. Lapisan kelima terdapat lapisan dense yang akan berisi 64 unit, dan lapisan terakhir adalah lapisan dense yang akan berisi 1 unit sebagai output akhir dari model. Model akan memakai optimizer Adam serta loss function dan metrik berupa mean absolute error. Pengukuran tingkat akurasi peramalan menggunakan mean absolute percentage error. Terus yang terakhir, data yang digunakan merupakan data kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau yang kita singkat JISDOR dan indeks dolar Amerika. Data bersifat harian dari 4 Januari 2021 sampai 31 Oktober 2025. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, mendapatkan estimasi parameter model ARIMAX untuk nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Yang kedua, mendapatkan hasil ramalan kurs rupiah terhadap dolar Amerika untuk tahun 2025 menggunakan model hybrid ARIMAX LSTM. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, peneliti berharap dapat memberi informasi mengenai kinerja model hybrid ARIMAX LSTM dalam melakukan peramalan nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Yang kedua, memberikan informasi hasil ramalan nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika pada tahun 2025 yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Teori yang saya gunakan dalam penyusunan penelitian ini, yang pertama, peramalan, terus normalisasi data, regresi linear sederhana, time series, autoregressive integrated moving average, autoregressive integrated moving average with exogenous, long short term memory,
model hybrid, mean absolute percentage error, kurs, dan indeks dolar Amerika. Kita masuk ke metodologi penelitian, sumber data saya untuk kurs GISDOR saya mengambil dari website resmi Bank Indonesia, dan untuk nilai indeks dolar Amerika saya peroleh dari website resmi Yahoo Finance. Data bersifat data sekunder dan berupa data harian. Adapun struktur data, variabel yang saya gunakan yaitu nilai kurs yang akan menjadi variabel respon atau variabel yang akan diramalkan, saya simbolkan dengan Z. Sedangkan nilai indeks dolar Amerika atau DXY, saya akan jadikan variabel prediktor, saya simbolkan sebagai X. Jumlah pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 1.132 pengamatan dari 4 Januari 2021 sampai 31 Oktober 2025. Dan mohon maaf, pada tabel di sini nilai kurs itu simbolnya Z, bukan Y. Terus prosedur penelitian, yang pertama saya lakukan adalah normalisasi data menggunakan min-max scaling normalization. Terus saya akan membagi data menjadi dua bagian, yaitu data train, yang merupakan pengamatan dari 2021 sampai 2024, yang akan saya gunakan dalam analisis model. Sisanya, yaitu data test, yaitu pengamatan pada 2025, saya akan gunakan untuk validasi model yang akan saya dapatkan. Yang kedua, saya akan melakukan pemodelan Arimax menggunakan data train. Jadi, data yang saya telah normalisasi tadi akan melalui beberapa tahap. Yang pertama, saya akan memodelkan dengan metode regresi linear sederhana dengan variabel respon nilai kurs dan variabel prediktornya nilai DXY. Setelah itu, error yang dihasilkan dari model regresi, saya akan analisis menggunakan metode ARIMA untuk mendapatkan orde ARIMA. Dari kedua tahap tersebut, saya akan membangun model Arimax. Setelah mendapatkan model Arimax, saya akan melakukan diagnostic checking terhadap model tersebut, yaitu uji white noise pada residual dan uji distribusi normal. Setelah itu, saya akan menghitung error yang dihasilkan model Arimax dan akan diproses kembali. Terus yang ketiga, saya akan membangun LSTM menggunakan nilai error yang dihasilkan model Arimax. Terus yang keempat, saya akan menggabungkan model yang saya dapatkan pada tahap kedua dan model yang saya dapatkan pada tahap ketiga. Jadi hasil ramalan berupa ramalan yang dihasilkan oleh model linear, dalam hal ini Arimax, ditambah dengan ramalan nilai error yang didapatkan oleh model nonlinear, dalam hal ini LSTM. Setelah itu saya akan melakukan diagnostic checking terhadap model hybrid yang saya dapatkan. Terus langkah terakhir, langkah kelima, yaitu validasi model. Nah, model hybrid ini saya akan gunakan untuk meramalkan data pada tahun 2025. Dan saya akan bandingkan dengan data aktual yang saya punya. Dalam hal ini, data dari pengamatan 2 Januari 2025 sampai 31 Oktober 2025. Kemudian saya akan menghitung nilai MAPE yang dihasilkan oleh ramalan beserta nilai korelasinya. Yang terakhir, daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.